Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestina dengan NIM 06051182025005 dari kelas Indralaya. Tujuan dari membuat video pada kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Umi Khotimah, MPD PhD, Bapak Kurnisar, SPD MH, dan Ibu Mariani, SPD MPD. Baiklah, untuk pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pertemuan kali ini yang pertama, setelah membaca dan memahami poin-poin yang disajikan oleh guru, peserta didik diharapkan mampu menelaah proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan mampu membandingkan pendapat pendiri negara tentang isi Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca dan memahami serta mencari informasi dengan sumber lainnya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan tepat. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi sebelumnya, yang telah Ibu sampaikan bahwasanya pembelajaran kita itu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara itu merupakan sebuah pondasi berdirinya sebuah negara. Mengapa bisa dikatakan demikian? Kalau kita ibaratkan atau kita buat sebuah ibaratan atau pengibaratan, pondasar negara itu adalah sebuah bangunan. Nah, di mana bangunan tanpa fondasi yang kuat, tanpa fondasi yang kokoh, tentunya akan mudah untuk diguncangkan, untuk dirobohkan. Nah, oleh karena itu gitu kan, pentingnya sebuah negara yang sudah merdeka memiliki dasar negara agar negara tersebut itu kuat sebagai fondasinya, agar tidak mudah untuk dihancurkan oleh bangsa lain maupun ketika terjadi sebuah permasalahan gitu ya di dalam negara itu sendiri. Atas dasar pengalaman bernegara, pembelajar, dan perbandingan dengan negara lain, para pendiri negara itu berpikir gitu ya, mengemukakan atau mengusulkan dasar negara yang cocok dan tepat gitu untuk digunakan di Indonesia. Nah, ada beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara gitu ya, di rumusan dasar negara di dalam sidang pertama BPUPKI, yang mana hal tersebut dikemukakan atau tokoh-tokohnya yang pertama ada Bapak Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soekarno, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin ini mengusulkan dasar negara dalam sidang BPUPK tanggal 29 Mei 1945. Dalam mengusulkan rancangan dasar negara tersebut, Mr. Muhammad Yamin menekankan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Nah, kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara negeri luaran. Dan kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan. Kita beribu-ribu tahun umurnya. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas atau dasar bagi negara Indonesia merdeka. Yang pertama itu adalah perikebangsaan. Yang kedua itu adalah
yang kedua itu adalah pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima itu kesejahteraan sosial. Nah, setelah selesai berpidato, Bapak Mr. Muhammad Yamin ini tuh menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang tersebut. Nah, kemudian tokoh yang kedua yang mengusulkan mengenai rumusan dasar negara yakni adalah Bapak Mr. Suyotomo. Beliau menyampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun dasar negara yang beliau usulkan, yang pertama itu adalah persatuan, yang kedua itu kekeluargaan, yang ketiga itu keseimbangan lahir dan batin, yang keempat itu musyawarah, yang kelima itu keadilan sosial. Nah, Mr. Suyotomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang kuat atau golongan politik ekonomi yang paling kuat. Menyelesaikan tugasnya, maka BPUPKI pun dibubarkan. Sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang dalam hal itu, Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Nah, tepat pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, salah satu hal yang mendasari pentingnya untuk diketahui bahwa di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan. Untuk mengukur dan mengetahui sebagaimana pemahaman kalian dan untuk tindak lanjut ke depannya apa yang akan kita lakukan jika kalian sudah memahami secara betul, secara benar mengenai materi kita tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, maka kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Namun, jika ternyata kalian belum memahami materi tersebut, maka mungkin kita akan mengulang secara sekilas mengenai materi tersebut untuk menambah pengetahuan lagi dan menanamkan pengetahuan lagi bahwasanya mengenai materi tersebut. Nah, untuk mengukur hal tersebut, maka Ibu memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Silakan tugas tersebut dikerjakan di kertas double folio, kemudian dikumpulkan pada saat kertas pengerjaan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan kerjakan tugas yang telah diberikan dan tetap semangat. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.